Ya, sekali lagi kami persilakan teman-teman panitia sembari mengatur tempat. Kami juga persilakan kepada operator untuk bisa. Ya, ini sudah mulai testimoni dari rekan-rekan paten. Estimados amigos, un cordial saludo desde la isla de San Martín. El presente libro es una expresión del amor y orgullo que siente una donara por su tierra nativa. Creo que cada uno de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes y raíces. Como todo ser humano en este mundo, la pandemia nos ha cambiado la vida. Nos ha hecho cambiar nuestras rutinas diarias, valorar, atesorar a nuestros seres queridos, añorar ciertas cosas y también buscar o crear mejores vivencias. Una de las consecuencias positivas durante estos tiempos encendió en el autor su corazón para tomar lápiz y papel, dando por resultado este escrito. El autor, con la inspiración y motivación de Dios y el apoyo de muchas personas, ha plasmado la descripción de qué es Adonara. Sus raíces, su cultura, religión, tradiciones y lo más importante, su gente, quienes han contribuido al crecimiento de esta desde sus inicios hasta el mundo moderno. Seguramente este libro servirá para dejar un legado a las nuevas generaciones. El autor refleja y ha compartido con nosotros quién y qué es Adonara. Con su cariño, respeto, pasión, dedicación y servicio en su misión como sacerdote misionero en la isla de San Martín. Y también compartiendo sus tradiciones de Adonara. Padre Johannes, le deseamos muchas felicidades por la presentación de su libro. Que Dios lo bendiga, con mucho cariño, Carmen Ayala. A blessed day to you all. Warm greetings from the island of St. Martin. As much as we like to say we all are different, we are not. Within each one of us, there is a common desire to share with others the story of who we truly are and what matters to us the most. Each one of us holds a story that is unique and often untold. This book, Go Adonara, is as well a unique story of how one becomes who he is now, reflecting on his own culture, life experience, in the context of his religious missionary vocation. As you read this book, you place yourself in author's shoes, and you get to experience his perspective and engage in his emotions, actions, and decisions. This book is inspired by the love to the people of Adonara, their unique cultural traditions and customs. It also expresses the sentiment that the new generation of the people of Adonara would become, as described by the author, the torch bearers of light in the midst of darkness. Go Adonara. Thank you. My dear friends, I'm forcing an open door when I say that the Corona period has changed our lives. I have not to mention the bad consequences for the economy, the personal encounters with other people, and many other things. On the other hand, the lockdown created and opened new possibilities for some people. For instance, to get a clean sweep in the house or to have a closer attention for the garden. For Johannes Bailey, an Indonesian missionary priest
who quite a while was walking around with an idea in his head, but never had the opportunity to realize it. For him, the Corona period came, you can say, as a kind of blessing, because he started to write a book about Adonara, the island of his birth. Now, first of all, I have to explain a little where Adonara is. The Indonesian archipel consists of a quantity, I say a big quantity of islands. We have heard of the bigger ones, Java, Sumatra, Kalimantan. And I remember from my school years a string of smaller islands east of Java. Bali, Lombok, Sumba, Sumba, Flores, and Timor. And one beautiful island close to Flores is Adonara. If you never heard of Adonara and of the people of Adonara, and you want to know something about them, then it is now ready available. In his book, the author wants to reflect on his own existence, and at the same time, he will lift the tip of a veil to explain to his readers the culture, the way of thinking, and the mentality of the Adonarian. Together with their religious beliefs and relation with their ancestors, which for many people in the Western world will open their eyes. The perseverance of the author to put his thoughts systematically on paper is admirable, and it will enrich his readers with a new horizon in this book, which is an interesting mix of historical developments, philosophical speculations, and sometimes thrilling and exciting descriptions, such as his personal experiences during Hurricane Irma in 2017 on the Caribbean island of St. Martin, where he now resides. Congratulations to the author, Johannes Bailey, for this publication that will benefit, for sure, Adonara and the Adonara people, and many more people far beyond. I am Gerard van Veen, a Dutch friend of Johannes Bailey, reporting here from St. Martin. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Judy Williams, and I am a high school religion teacher as well as a member of the St. Martin of Tours Catholic Parish here in St. Martin. I have known Father Johannes for some years, since his arrival on the island to be our associate pastor. We have shared many stories together, and I felt very privileged when he called to ask me for assistance in editing the pages of a book he had written
on the exploits of his people, the Adanora people of Indonesia. As I ventured through the pages of his story, I became much enthused by the accounts given of the life of his people, in the many ways that they live out their daily lives centered around their religious and cultural beliefs and practices. So much so that I have added the topic of the religious and cultural beliefs and practices of the Adanora people of Indonesia to the coursework of my fifth form students in this year's curriculum. I sincerely believe that this book will serve as an added resource in their journey along the path of discovery when learning about religious and cultural beliefs and practices of primary religions in comparison to those of some of the major world religions. I do wish Father Johannes much success and blessings in the launching of his book. Thank you. Ya, itu tadi baru saja kita saksikan bersama testimoni dari beberapa rekan Pater Yohanes di Karibia. Senang sekali ternyata buku ini tidak hanya diterima secara lokal, tetapi juga sudah ada antusias internasional dari teman-teman Pater. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pater Yohanes, saya Sili Mudamakin SPD. Setelah kita menyaksikan testimoni secara daring, sekarang kita menyaksikan testimoni secara luring. Untuk kesempatan ini saya mengundang Bapak Willem Wetan Songa untuk bisa memberikan testimoninya secara langsung. Kepada Bapak saya persilakan. Iya, jadi tadi testimoni jarak jauh ya, bisa dibilang begitu. Sekarang kita testimoni jarak dekat, testimoni di depan mata. Okay. Bapak Willem Wetan Songa akan mewakili kita semua untuk memberikan testimoni terkait dengan isi buku Go Adonara. Kita semua diharapkan untuk pusatkan perhatian hanya kepada Bapak Willem, jangan kepada kami dua ya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya tidak berkeinginan menyapa satu persatu. Paling tidak yang saya ingat, Bapak yang mewakili Wali Kota sudah memberikan fasilitas yang sangat baik untuk kegiatan malam ini. Untuk semua sesepuh Boring, anak-anak semua yang mempersiapkan acara malam ini, saya menyampaikan selamat malam dan terutama untuk para pembeda buku sebentar. Dan secara khusus memang saya harus menyapa, saya panggil anak, adik, Pastor Yohanes, yang telah menghasilkan sebuah gagasan yang sangat berarti untuk peristiwa malam ini. Oleh karena selamat malam khusus untuk Pater. Ketika testimoni ini diberikan oleh berbagai teman-teman kita dari luar negeri, memberikan saya kesimpulan bahwa responsif terhadap tulisan ini ternyata menggugat cara pikir dunia gitu. Saya senang karena tadi kebetulan satu berjenggot, jadi agak mirip saya gitu, William. Betul, nama saya juga William. Dan ketika saya diharapkan memberikan testimoni, saya memang mencoba mendalami isi buku ini dengan segala keterbatasan karena waktu yang singkat. Tetapi paling tidak dari judul buku saja, saya merasa sangat kagum. Go Adonara, yang bisa diterjemahkan dalam versi yang berbeda dari kehadiran kita semua. Tapi versi saya menangkap bahwa pengertian Go Adonara itu, kalau saya ajukan pertanyaan, saya tanya ke Pater, kenapa tidak mengatakan Go
ada Diken Adonara. Tetapi kenapa Go Adonara? Sebuah pengakuan bahwa terbentuknya karakter, kepribadian seseorang tidak hanya dari manusia saja, tapi alam dan sekitar. Itu yang saya tangkap. Kalau kita berbeda, mari kita perkaya pikiran ini. Saya di Kupang diharapkan atau sedang membantu satu sekolah tinggi, saya ditugasi mengajar hukum adat. Setiap buku yang diterbitkan, pasti Minangkabau, Batak, Jawa, Bali. Di mana Adonara? Di mana NTT? Tidak ada. Tidak kita temukan. Dan dari situ saya menangkap sebuah pesan besar yang ditulis dalam buku ini, bahwa mestinya kita berani menampilkan tatanan itu. Karena dari tatanan itulah kualitas seorang manusia dibentuk. Dan oleh karena itu, saya mencoba memberikan istilah testimoni, saya cari di Google, itu cukup rumit. Tapi paling tidak ada pengakuan pada apa yang diproduksi melalui pikiran ini. Maka saya mencoba memberikan testimoni dalam bentuk refleksi pribadi saya. Baik dalam pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Saya memulai dari alur pertama. Kenapa Pater John ada di luar negeri begitu lama, tapi tetap menjadi orang atau Diken Adonara. Saya coba merefleksi melihat bagaimana proses lahirnya sebuah Lewotana. Kata Lewotana begitu populer di kepala kita semua, tetapi bagaimana lahirnya ini yang sering terlewatkan. Karena ketika kita bicara tentang Lewotana, pasti kita mulai bicara tentang Hekutou yang belutale haingkaan. Hekutou yang apenok ini manukoko dan ahoko. Ini satu proses. Karena perjalanan kehidupan dalam petualangan itu, setiap manusia mencari jati dirinya. Dan ketika peristiwa belutale haingkaan dan manukoko ahoko apenek itu menjadi sebuah kenyataan, maka menarik perhatian begitu banyak orang. Karena manusia secara konseptual dia bukan manusia individu, dia adalah manusia sosial. Dia harus hidup berdampingan orang lain. Maka datanglah mereka. Dan tidak sekedar datang dan berkumpul, tapi di situ lahir sejumlah kesepakatan. Sebuah komitmen untuk membangun sebuah komunitas dalam hidup bersama. Maka pada tataran berikut lahir yang namanya Riang Noriang. Kenapa baru pada tataran itu? Karena kita belum memiliki sumber daya yang cukup, kemampuan yang cukup. Dan dengan berdatangnya begitu banyak berkumpul dan merasa nyaman di tempat itu, maka mulai terlihat dengan sangat jelas. Oh, orang ini dari latar belakang ini dia lebih cocok ada di wilayah ini dalam mengelola kebersamaan ini. Dan seterusnya. Artinya Lewotana itu lahir dari sebuah kesepakatan. Dia tidak begitu saja seperti kita membalik telapak tangan. Nah, dengan lahirnya itu, dengan proses lahirnya, bisa terbaca di pikiran kita bahwa dari proses lahir seperti itulah Diken Adonara ini jadi seperti sekarang. Dia tidak bisa menjadi tanpa proses. Maka yang sekarang kita alami, ya kita omong, kita punya, boleh menyapa sebagai anak, sebagai adik, sebagai saudara, sebagai sahabat, Pater John sampai dalam pesiaran kehidupannya sampai menulis tentang ini. Menunjukkan sebuah kepribadian orang Adonara tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia di mana saja. Dia tetap memiliki apa yang sudah diberikan oleh nenek moyang dan leluhurnya. Apa yang menjadi wujud nyata? Wujud nyata dari
keberadaan kita sebagai atlet Adonara ini. Dari hal yang saya sampaikan tadi sudah memberikan gambaran bahwa dari proses lahirnya Lewotana dan membentuk atletik yang kita namakan atletik Adonara itu memiliki sebuah peradaban tersendiri yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi. Silakan di mana saja kita berada, kita tetap memiliki sesuatu yang sudah dibentuk dari kepribadian kita dan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita ini, yang dinamakan peradaban manusia. Saya mencoba menarik sedikit ke apa sih landasan kekuatan dari semua ajaran yang membentuk yang saya beri nama Atletik Adonara ini. Ada 3 pilar. Pilar pertama itu adalah Umalango. Pilar kedua adalah Sukueka. Dan pilar yang ketiga adalah Lewotana. Sering pernyataan ini saya sampaikan, tapi ada beberapa pikiran yang mencoba mencari tahu lebih jauh. Kenapa dasarnya berada di situ? Ketika kita lahir, ketika kita ada di dalam satu ruang yang terbatas, yang lebih sempit, yang namanya Umalango. Dan di situ kita dibesarkan dan memiliki karakter dan kepribadian. Ketika kita makin bertumbuh, makin dewasa, kita akan ada di ruang yang lebih luas. Ada di dalam satu wilayah yang namanya Sukueka. Dan pada puncaknya kita ada di dalam satu situasi yang namanya Lewotana. Di proses itulah kita dibentuk. Kepribadian kita, peradaban kita dibentuk di wilayah itu. Saya dalam beberapa kali kuliah dengan mahasiswa, saya pernah mengatakan, kalau saya ini dengan model seperti ini, lahir dari orang tua yang sama. Tapi kalau saya dilahirkan bukan di Adonara, di tempat lain, saya bukan orang seperti ini, kepribadian saya. Peradaban saya akan berbeda. Dan bukti yang kita punya pastor bawa ini adalah, meskipun di Amerika, di Karibia, tapi tetap menjunjung tinggi peradaban itu. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan seperti ini perlu ada muatan yang sifatnya religius. Kita ingat kalau pembentukan Lewotana harus dimulai dari bulan Umba Adonara. Tetapi itu hanya satu stigma untuk membangun keyakinan. Tetapi yang perlu dilihat di sini adalah bahwa disitulah peradaban orang atau Atletik Adonara memahami bahwa ada satu kekuatan Silakan. Terima kasih atas kehadiran. Saya mohon izin, saya lanjut sedikit. Kalau kita menelusuri dasar pikirannya, pembentukan kepribadian Atletik Adonara ini, saya selalu merasa sangat meyakini isi tulisan dari buku ini. Bahwa di proses itulah manusia menjadi berkepribadian dan memiliki semua yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, ada satu hal yang mungkin sebelum saya akhiri saya perlu sampaikan. Kan saya lihat malam ini acara kita, anak-anak kita yang perempuan banyak sekali, yang MC semua perempuan, tidak ada yang laki-laki. Yang tadi dengan Pati Raja tadi semua perempuan. Tapi perempuan dalam karakter sendiri, versi orang Adonara sering dilihat sebagai lebih dan berada di bawah laki-laki. Status sosial. Saya coba jelaskan begini. Sedikit saja untuk mendalami tulisannya. Dalam hubungan sosial itu ada satu istilah yang selalu saja kita patuh, tetapi kadang tidak didukung oleh pengertian. Kayo pukeng waimata. Ini saya menghubungkan dengan anak-anak yang perempuan. Kayo pukeng waimata itu kita begitu merasa bahwa
gerakan kalau kita malah melawan gitu. Tetapi yang benar adalah kenapa kayak pokok itu harus dihargai, kayak pokok matang. Om itu harus dihormati, kenapa? Ini yang perlu kita cari dasar pikirannya. Saya mengajukan beberapa hal. Pertama, kalau kita dalam kehidupan sosial memiliki suku yang besar dan banyak dan berkualitas, kita selalu mengatakan, itu, kalian tahu, saya ini hebat, no? Saya punya suku besar, kualitas orangnya begini. Tapi lupa kita, bahwa yang hoi jitebuli ketik, justru anak perempuan. Belisnya yang kita pakai untuk itu. Itu hal pertama. Tapi hal yang kedua yang lebih penting lagi ialah yang melahirkan cuma perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan. Tidak ada. Kecuali dunia ini berubah. Refleksi seperti inilah yang saya mencoba menangkap untuk mempertajam pikiran. Sehingga sebenarnya yang kita sebutkan akademik adonara itu harus ada pada dua posisi, amal laki dan inalaya. Maka dibentuklah ajaran oleh nenek moyang, gen di Peter, menu di Peter. Rakyat di Peter mau di Peter. Apa kalau Ina Bini sering dicemaskan sebagai bisa jadi suami gitu ya? Karena memang dia yang membesarkan kita, dia yang melahirkan kita. Ini filosofi yang saya sering hubungkan dalam hukum humaniter. Saya betul latar belakangnya hukum internasional. Hukum humaniter itu diajarkan kalau hukum perang yang tidak boleh dibunuh itu perempuan dan anak-anak. Saya tanya mahasiswa saya, kenapa? Kadang mereka jawabnya menurut irama pikir. Tapi saya jelaskan gampang. Perempuan itu, atau tidak ada manusia yang tidak lahir dari perempuan. Itu satu. Yang kedua, yang anak-anak adalah penerus generasi. Kalau tidak, generasi selesai. Dan itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dari dulu. Bukan datang setelah hukum humaniter dibentuk. Begitu saya belajar hukum internasional, anggap itu barang itu mereka hanya mengadop ilmu kita yang ditulis banyak di dalam buku ini. Dan terlihat dari begitu banyak testimoni yang disampaikan. Oleh karena itu saya coba mengakhiri testimoni saya dengan menyampaikan terima kasih ya untuk Pater John yang juga harus saya katakan sangat partisipatif dalam dinamika pouring sampai dengan saat ini. Dan saya sangat menghargai ketika epilog dari buku ini sempat mengatakan dengan sangat terbuka bahwa Apu Oring sudah harus menjadi nakoda sendiri untuk mengumpulkan orang-orang adonara yang memiliki kemampuan. Tiap orang punya misi sendiri dalam kehidupan. Sekarang kita bisa bersatu tidak? Di Apu Oring ini. Kalau itu kita sudah lakukan, berarti kita sudah coba berkeinginan untuk memelihara, menjaga kearifan lokal yang sudah dipesan dan ditinggalkan oleh Inat Ahmad dan leluhur kita. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita pada mereka yang telah membuat kita ada sampai dengan saat ini. Barangkali hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang agak berbeda dengan teman-teman kita yang akan membedah buku sebentar. Tapi saya hanya merasa ingin memberikan justifikasi pembenaran pada tulisan ini karena sangat mengagumkan batin dan pribadi saya. Barangkali hanya itu saja. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Wileong Wetansonga yang sudah memberikan testimoni yang sangat luar biasa untuk buku Go Adonara.